Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin pengguna channel YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Esa, lagi Sang Maha Pencipta. Allah mampu menciptakan segala hal. Segala yang diciptakan oleh Allah berarti itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk manusia adalah salah satu makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaannya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Namun kaum muslimin rahimakumullah, Allah ciptakan manusia bukan hanya sekedar menciptakan, akan tetapi Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya Allah ciptakan manusia di muka bumi melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari, dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah agar kita menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat sesuai firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabatku Abi Dzar Al-Ghifari, jikalau kau ingin menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, maka kerjakanlah 4 hal. Lantas apakah 4 hal tersebut? Yang pertama adalah perbaharuilah kapalmu, karena samudra yang akan kau arungi sangat begitu dalam dan begitu luas. Langkah yang pertama untuk mencapai kebahagiaan dunia adalah senantiasa memperbaharui kapal. Ingat, kapal di sini berarti adalah iman kepada Allah Subhanahu. Dalam mengarungi hidup, kita diibaratkan nahkoda kapal yang sedang mengarungi samudra dalam perjalanannya. Di dalam perjalanan itu ada selalu rintangan, baik itu angin dan badai gelombang yang menerpa. Walau begitu, kapal harus tetap berjalan agar selamat sampai tujuan. Diperlukan adalah kapal atau iman. Kapal di sini kapal yang sangat kuat atau iman yang sangat kuat dan tangguh. Oleh karena itu, perbaharulah iman setiap saat. Sesungguhnya tantangan hidup akan selalu datang berubah-ubah setiap saat dan setiap tempat. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui, tantangan hidup zaman dahulu sangat berbeda dengan tantangan hidup sekarang atau tantangan hidup di masa yang akan datang. Begitu pula tantangan hidup di desa akan berbeda dengan tantangan hidup di perkotaan. Tapi jika kita memiliki iman yang kuat, seperti halnya nahkoda memiliki kapal yang sangat kuat, niscaya kita terhindar, kita terjauhi dari berbagai rintangan hidup, terutama rongrongan pola pikir dan perilaku kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Suatu saat umatku akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Bahkan ketika mereka masuk ke lubang, bahkan mereka ketika masuk ke lubang biawak pun, ke lubang manapun, maka mereka akan mengikutinya. Oleh karena itu, perkuatkanlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani walaupun sampai ke lubang biawak." Yang kedua,
siapkanlah bekalmu, karena perjalanan yang akan kau lalui sangatlah begitu jauh. Kaum muslimin rahimakumullah. Langkah yang kedua untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah mempersiapkan bekal yang sangat banyak. Yang dimaksud di sini bukan dunia ataupun material, akan tetapi melainkan amal kebajikan. Setiap saat hendaknya disebut segala usaha memperbarui kapalmu atau memperbarui kualitas ibadahmu, akhlak, integritas diri, serta kontribusi dan manfaat bagi orang lain. Sebaliknya, tidak menghabiskan waktu dan potensi untuk urusan dunia semata. Yang ketiga, turunkan bebanmu, karena bukit yang akan kau daki sangat begitu tinggi dan sulit untuk didaki. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Langkah yang ketiga untuk kita menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu adalah turunkan beban. Maksudnya jangan melakukan dosa dan kesalahan. Setiap langkah haruslah kita perhitungkan. Dan perhitungan yang paling utama adalah agama. Semakin tinggi pohon, semakin berat angin yang akan menerpa. Namun ia akan semakin kuat dan menjadi perlindungan. Begitu juga dengan kehidupan. Semakin berusaha menjadi lebih baik, maka semakin berat juga tantangan dan rintangan yang akan kita dapatkan. Karena tidak ada kemuliaan dan pangkat yang terhormat yang kita raih dengan kemalasan. Ujungnya baik haruslah baik. Ujungnya jelek, maka akhirnya pun akan jelek. Oleh karena itu, marilah kita turunkan beban kita atau tinggalkan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari adalah ikhlaskanlah pekerjaanmu, karena hakimnya nanti adalah yang maha melihat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Pesan yang terakhir Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari, jikalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat adalah senantiasa menjaga keikhlasan dalam segala amal. Usahakan segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, baik itu ibadah maupun pekerjaan duniawi, niatkanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu itu adalah tergantung pada niat kita. Niat kita jelek, maka ujungnya akan jelek. Niat kita bagus, ujungnya pun hasilnya pun akan bagus. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jikalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan penyambung lidah dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini bermanfaat bagi kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Namun sebelumnya, like atau subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.